Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Larsati Ramadhani dari kelas 9C, nomor absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang materi jual beli, khiyar, kirat, dan riba. Baik, yang pertama saya bahas adalah materi tentang jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli berasal dari bahasa Arab yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan uang atau barang dengan barang disertai dengan ijab kabul serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Apa saja rukun jual beli? Yang pertama, ada orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua, sihat, lafal, ijab dan kabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli. Dan yang terakhir, ada nilai tukar pengganti barang. Contohnya yang sering kita lakukan adalah dengan menukar suatu barang dengan uang. Lalu jual beli juga ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama balik, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga tidak dipaksa. Syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama suci, yaitu barang yang tidak najis atau barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua bermanfaat, yang ketiga dapat dikuasai. Jika barang itu tidak dapat dikuasai, maka hukum barangnya adalah haram. Haram dalam diperjualbelikan. Adapun jual beli yang dilarang, apa itu jual beli yang dilarang? Jual beli terlarang adalah jual beli yang memiliki dampak negatif baik kepada penjual, pembeli maupun orang lain. Karena memiliki dampak yang tidak baik, maka jual beli seperti ini dilarang dalam Islam. Jual beli horor mengandung ketidakjelasan, jual beli yang mengandung ribawi, jual beli yang mengandung doror, bahaya, dan pengelabuan, tindak penipuan. Contoh jual beli terlarang, yang pertama sistem ijon, yang kedua barang haram, yang ketiga sperma hewan, yang keempat hewan belum lahir yang masih dalam kandungan tetapi sudah diperjualbelikan, yang kelima barang yang belum jelas, dan yang terakhir barang yang belum dimiliki. Lalu ada juga jual beli yang sah namun dilarang dalam agama. Apakah itu? Yang pertama saat khutbah dan sholat Jumat, menghadang di jalan. Yang ketiga niat menimbun barang. Yang keempat mengurangi ukuran dan timbangan. Ini sering terjadi di pasar ataupun tempat berjual beli yang lain. Yang kelima mengecoh. Yang keenam barang dari tawaran orang lain. Baiklah, itu adalah materi jual beli. Kita akan melanjutkan ke materi yang kedua adalah materi khiyar. Apa itu khiyar? Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah sistem memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Dasar hukum khiyar. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar, Rasulullah SAW bersabda, Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah, dan jika engkau tidak suka, maka kembalikanlah kepada penjualnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Macam-macam khiyar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah khiyar majelis. Disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu contoh khiyar majelis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada khiyar syarat.
Hiar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan hiar syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hiar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun, hal tersebut tergantung dalam ketentuan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, jika masa hiar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, hak hiar tidak dapat diwariskan. Artinya jika si pembeli meninggal dalam masa hiar, maka barang menjadi milik ahli warisnya, atau penjual yang meninggal dalam masa hiar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli. Yang keempat, dalam hiar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Tenggang waktunya ditentukan oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga ada hiar ID. Maksud dari hiar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibeli. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat yang diberi. Adapun syarat yang disebut cacat yaitu cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting, cacat yang sudah dihilangkan, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Yang terakhir adalah hiar ru'syah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung, hiar ru'yah ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Pengertian ru'yah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya bukan hanya sekedar melihat saja, tapi juga meneliti, membuka, dan membolak-balikan. Hikmah hiar. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Materi yang ketiga adalah materi tentang kirat. Kirat berasal dari kata al-qardu yang artinya potongan. Menurut terminologi hukum Islam, kirat merupakan kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan kelompok lainnya untuk melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut bermaksud untuk membagi keuntungan untuk kedua belah pihak. Rukun kirat sebagai berikut: ada modal usaha, ada pemberi modal, ada pekerja atau pelaku usaha, pelaku atau jenis pekerjaan yang jelas, pembagian keuntungan yang disepakati bersama, dan ijab dan kabul. Dewasa, sehat, dan sama-sama ikhlas atau rela. Bentuk-bentuk kirat. Kirat dalam bentuk sederhana. Kirat ini dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Kirat dalam bentuk ini sudah dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, kirat dalam bentuk modern. Kirat yang disebut dengan madharabah dalam kehidupan modern ini juga dapat dikembangkan lebih jauh. Bentuk-bentuk manfaat kirat. Pemilik modal dan peminjam modal terhindar dari transaksi riba. Keuntungan yang diperoleh pihak memiliki modal dan pengelola modal dengan adalah halal. Membangun sistem perekonomian yang positif dan syar'i. Menolong orang lain yang ingin sekali membuka atau mengembangkan usahanya. Manfaat dari
melakukannya cerai. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindar dari sistem rentenir, salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Yang terakhir akan diberikan pahala dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun akhirat. Materi yang terakhir adalah materi tentang riba. Apa itu riba? Riba menurut bahasa artinya penambahan atau kelebihan. Sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar menukar sesuatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Melakukan riba hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Dan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 278. Macam-macam riba. Menurut para ulama, riba dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah riba fadli, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis dengan tukaran yang tidak sama baik nilainya, yaitu nilai barang tersebut. Supaya tukar menukar seperti tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu tukar menukar barang tersebut harus sama, timbangan atau takaran juga harus sama, serah terimanya pada saat itu juga. Yang kedua, riba qardhi, yaitu utang piutang dengan syarat ada perhitungan bunga bagi yang menghutangnya. Misalnya kita meminjam uang dengan orang lain sebesar 20.000, tapi orang itu membesarkan nominal utang yang kita pinjam menjadi 30.000, itu adalah termasuk dari riba qardhi. Yang ketiga adalah riba yadi, yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima. Yang terakhir adalah riba nasiah, yaitu penukaran barang dengan barang lain yang pembayaran disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Manfaat diharamkannya riba: terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga uang yang dipinjamkan. Dan terakhir, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi jual beli, qiyar, rikat, dan riba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.